Iya ko tumapak guru di guru aja ta melo ko macay anak eh. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Aga pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Satu tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga, angka tu apa alasan nate ko pesantrennya nak nomor si di mata. Anak-anakku, jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tataja ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar Edi MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Diniyah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sedendan Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedendan Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap dan juga Ibu anggota DPRD Provinsi DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres Sidrap, ya, Bapak Dandim, beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya, Ustaz Nidaul Islam, selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau. Itu tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Makanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran.
Jadi ya komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakatnya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok ku YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan na tapi maraji letek barakana. Nasaba na mode nak baju juga dito mangkali ceramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu kenapa magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat napak disangenge, nareko tomak jenne, napa tomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul. Ya ketemu ro pesantren itu mak dupa-dupa memet tu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro-kenro imonro ki maroca. Kami tu anak mako tu Pak. Jendela nak tadi jendela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya kami metona anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu Guru Tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na Guru Tak na sabari di ipasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ke Guru Tak, dia na pasu. Agak pesan na Guru Tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak niga na pe melo pada cengi li anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya Guru Tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunro iya na pede maka solami. Nasaba namo iya na sa na pancicyo to bata. Naganggu misi banda, parenta misi banda. Betungan na mancaji roca, biya kini maka na mancaji lasa mi komunro ke pesantren. Tapi ketika Guru Tak maka da niga na pe melo pada cengi ya na ekotannya pesantren. Nah ini manitu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dia na tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. Iya kombasu ya tuh kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak. Nasaba iya ko melo ko macay anak. Kapak bodoh ya anak masusano tuh. Iya ko masusano, dia na tumu ikhlas. Itu pesan beliau. Dan itu sangat dalam maknanya. Jadi iya ko tumapak guru, di guru aja ta melo ko macay anak. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Agak pala, ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan Guru Tak. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak-anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Iya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala Pak Burra kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu teman-teman datulu memang angka metona na ako tu. Tapi madu-madu tu angka anak maca tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupa kah? Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia agak dapat 6.
Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kong ka bauki korang, angka hak desa angka aya, lawuki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko dole suruh nak baca, bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah, napa mak guru mengaji, itu ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dak nareku ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari moya tuh pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Yang mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan spiritual. Madu-badupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasa di Kosipulong nih. Namu ibu-ibu ang kato mako tu. Yan na din na partay na barokbo. Din na may tanapapin na din na. Malasa ko di ka acara. Nah, itu kaya. Ang kami tu ibu-ibu mako tu. Yan na to na si pulot. Tapat adela sana. Ya ko masama-sama cede. Minakadate talaw bangsana marojo tapapaja. Tapamadising. Magay. Karena memang dia kesenangannya di situ. Ayan pa'y pasantren. Namuto ang kapala na pa direktur. Ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu maton. Memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tona tomaton na anak dia na bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa ilo boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampaya matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas so ti matinro. Ia tulasan anak dia apo na itaduko indona. Maka dami, way taro ni kasi matinro istirahay. Iyan na Pak Guru salah. Ataw noli rewa anak. Nanapanagirera mano. Napandre mano. Namakanya andrena. Natinilo ko warung iti na bawa na pandre. Melo nilarya na puli pasantren niya. Ya ko kuy pasantren niya. Kajulara min andre. San na rewa makanya andrena. Nasa manyama jepe ko toko bolay din. Na memon ro pasantren niya. Sigilingang ibu. Iya ko ang kana, tagirera ni mano, tabawin lo pesantren eh. Aja no kubola na tapandre, tati lo pesantren eh, nang katonan re gurun na. Iya, aja na anak tataparewa. Kemudian, iya tuh komalase anak, saya kasih tahu. Iya komalase anak tak, memang pos kenstreng itu penting. Kenapa? Iya komalase anak tak, aja taparewa, ilo boleh. Ya ko masam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ya tumato na parewa pema. Malada tulasan ako rewa. Ya ko kipasanta ng palimatan talungan so na paja. Magay, lay disay dito. Apa tu tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na podanga. Angka tu apa alasan na ko pesantrennya na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahu na kanay cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burana itu dia gagah. Agak pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia guruta, ipacing, iwi itu jolo. Olina, jukuna, ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren yang macam-campu mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na kumay. Aja tak kedato, kakor pesantren yang makai galasah. Gitu deh, laibisay itu. Ibisay. Yang kedua matu, angka to tulasan na, aga, masemang. Pada ko nakan na tipas, tapi bukan tipas. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak tako pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan, mukbaknya itu tipes, pada tipes. Kemudian pura ya tumatu, angka tulasak kan anak kita tidak tahu. Dia nama semang. Tapi dia nule marigagay, madodong mana pa pinadina. Agak lama pisinya. Rewe desa kadala saga makaraki dito kaya na malasa kalilangan ako dito kaya nagisag-gisag. Mega di makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat.
Maka dia itu kok di pesantren enak, akapa tu ibisay anak-anak enak bawa di tempat. Tapi ya kupura ni nola ya tu apa mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapai mata tapasu in kamu tu baraka nanapay baraka cek dek. Baraka atak minabawa rewa. Isa limang mopi ya tu. Iya, makanya ya kumalase anak tajak tamasilang. Apalagi kahadasan na nabi taman kharaja fi baitihi li tawalibil ilmi pa huwa syahid at-tayargi. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sa ngagama, natakko mate, maka dia mati syahid. Ajak tamasilang. Majami law daw nga anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law daw nga nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilodongan yang anak ta dua tareka tapake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat kakiringan ipate anak ta 41 kali. Insyaallah mak barakah pak di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak ta psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat kakiringan ipate anak ta akka 40 sidi. Sesudah sholat Isya kakiringan ipate. Insyaallah dia nalado ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurutta ya kung ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya makanya tu ko idaptar ya so Selasa. Maka insyaallah ya ko Selasa mo daftari insyaallah mabarakat. Hitungan na din nalari ko to sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi yang kata itu barakahnya itu sekolah. Jadi kadang-kala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakan. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak ditumatu. Maka store lah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang. Satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz. Patamma ikorang yukilalan na sampajang. As-sampajah sunnah don rakana. Kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu. Pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupurai tapatamma ukilalan na sampajang. Dilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daipong. Talingak barakat ni ya kurangnya. Aja tapalapak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah. Dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ya kokui guru. Ukitu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku. Hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ikorat taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala. InsyaAllah kena tu barakat. Pak maka dia kokui guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupura restore tahu coba yang kadita ta story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakat na takatan ini, kurangnya takatan itu, khatamkan di dalam sholat. Pertama kulalan na sampajanya. Sampajah sunnah kita jadi di tengah malam itu bangun. Pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kok si minggu napai tamak si minggu. Tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian, saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan. Agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i. Saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita. Iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak, asidak kaki na moli masabun berupiah tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak agai di lolongan insyaallah barakallah. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah, agak nasang setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa maka dan katu ilmu barakah tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, dia tercatat secara lahiriah. Tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan.
Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadang-kala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya jadi itu barakatnya itu. Pemikir lolongan Pak di sana. Nah, nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Amodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis. Tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagah mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai komacarama kak denangka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik matuk ke Surimundri maka mana koro pendapat maka datang manta sapi. Alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu Pak, aku tenangi ya kita naik ke malaikat maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf maka dah. Lawanung tanya Ustaz Yusuf. Ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Manta sapi maka dah long tadi manta sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya ko majai kopi, makame kopi, aja na pengantara itu ceri, pakai buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Maka Pak, nak kadang rokok jolo cinampai kita neko Pak, mana mekala ada ikan pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narik kalau ke kampungnya bawa ke sambutan, na sambutan pula ke Pak Bupati, ya kiparotes, maka Pak Bupati, mau parotes, na Pak Bupati balik ngain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun, ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan, sependapat ulama, kita naik matu, gampang. Kita naik mantap sapi, alena maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mereka makokoy, menurut saya. Itu bahaya. Agama ini ada yang punya. Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat, itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja na ya rumpake maka apa pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak.
Dia coret jing itu pakai pelak kurang. Magai nasabak namun ya rotanai nonru ya makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka kurang. Oke, kurang tuh mubang paka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak kurang mako magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tuh kurang itu mubaba madosa ko tuh. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang, "Cik itu akalan." Makanya penghafal Al-Qur'an itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat, ya metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini, jangan. Saya hanya ingin sampaikan, upasa mona, makada. Bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya. Dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawe na pemaka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia napa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kadang begitu. Coba gere, mite. Mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati maninapa orang kemudian berlumba-lumba mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia napa aja na caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita, kadang dipakai-kere waktu tatu, sisa nama hati, terima kasih banyak guru itu yang banyak, padahal waktu natu dia apa aja nasigabi. Makanya begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala, pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai, maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama kepala korang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit. Saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa-nyawana matu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya dega ulolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbanyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isang mengingat pesantren nge. Tas 10 tapi itu sampai tarimpa kang jadi ni pala. Nasiaga kan na tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisa sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insyaallah barakalopo ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah nanti kamat pilino na pawading. Paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kau mawak kepaki. Aja tangga biasa, maka dia koki boleh. Aja na ngambil beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kau makan saya sayang abdega ya kau mati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti kau mak bangun yo ko pesantrennya. Bola na po ngalata lo ko tabangun. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko surukan. Namo dia tak sampajang kato bolata. Iya, namo dia tak sampajang. Mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilala na suruga. Namo dia na sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantrennya. Angka bola no ko ro. De to na tama. Sabar ki. Angka bolata tapi dia to tama. Ya komeki tama sampajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tabasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah terhadapi, ketemu dengan pembina pastiin ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan. Apa mereka tahu masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewak malah porok salah, maka dapat diri kak guruku. Masa kau ipat diri kau dengan masalah? Napa makanan apalagi kung kagana maka dapat dengan baraku. Nah, sabui pengamanan mana aku tuh pesantren ini? Karena saya pernah alami.
Rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan ipaku, tak dengan saudaraku, maka dah indok na wi. Pangamana mana aku tu pesantren. Mana kana sangi pangamana sisa na to rewa lah. Angka konro agatu nga wajuju na taro na iriangi buang nasasay na buang. Ang kami kuryawa talamak dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Lalu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjan. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memang tuh aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tatajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak berakat. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kong ka anak toko rinci kandoci. Ya kota lupulo si bawah rinci talupulo. Apa su isaliwa masikola pasti dia dapat 10 besar di luar. Pemikir tes kita coba. Ya kong ka anak kami nak bodoh ke pesantren kita pas su nigari masikola. Aku sekolah umum ya paringkit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mo pide pana tak buka barakan. Masuk itu matu, napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu, tapa pesantren lalu anak. Namo talu taum. Namo si taum ni. Namo 50 ni. Yang penting pure nelek pesantren. Magay, ya ko pure tapa pesantren anak tak. Natako mak guru agama. Namo mancaji parema, ko masuk jamu tamasilang. Apa ya ko melo isadat, ni sama sampajanya pak. Pure nak guru baca na sampajanya. Tapi ya ko denang kana sekolah agama. Na melo sadar, Henry melo loh. Memak guru masam pajak, dia pernah mak guru ini. Makanya, biarkan dia masuk pesantren. Tapat kami pesantrennya, namo si taumi. Ya kau lari nih, dia namanya gagah. Tapat kami pesantrennya, kau si minggu mina lari, dia namanya gagah. Magai, angkat tapewa matu. Maka dapura ni pertama pesantrennya pun ngalina tau itu lari. Makiro, yo buko dia nang kata pertama, mapangewangi matu si banata, apalagi kau dia nang kata babai, labak memangi. Karena nasuruh ko masam pajak, karena nasuruh muka tapi dia nak baka. Ya kok ke pesantren yang sudah sampah dia dah sampah jadi baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tamak kedaki ical dan anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kenapa anak-anak magala cemku guru tapi mama baka. Magai pura upau maka dari ya kok anak-anak pura mui bak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD, yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah dia loh, dia dapat ada. Ya tu beli bahasa aja guru dia dapat aja stapa ko bitie ko. Itu guru dulu, tapi magai barakak na pak bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi ya kau bak anak tak ajak tamacai magai. Sitongan na angka barakak aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atainakal Kausar. Iya panibak badana nariku inna atainakal kausar fasolli lirabbika inna sani'aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bakbamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka dia baka dia so makopat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadraka wa da'an alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Warafa'na laka zikrak, warafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu. Wakatan ni ako wakatan ni ropura diubaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ijaba si ki. Karena dia sudah tahu maka dia tu roju na nakatan ni nababara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tonggang yang makadela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya Pak Macai, ko si Jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak. Aja na pulih lalang. Maka dia guruta, si jakana, timuemi masulo saliwang. Aja no ko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na macai indo na. Puray matala penne, matala andre, man nasu unta, natala inasabak natajang itamunna. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang ikasih aro Andre na padahal kanita mo na saliwang. Pura nata guguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh makadade ko salay boleh. Loko mancaji ko Masjidil Haram.
Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tetap macam ibak baik suruh lo pesantren. Lo ke pesantren kunci kiai, berasa gitu. Aja makan iya anak sir, anak deh kak. Dia tahu nggak tuh napa aja mak bokah. Sebab ini milau dong makalilya. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan begini Pak. Maka dia memang tuh ke pesantren ya talun rupa. Iya ko besi tapatama, wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salah kata patama, wadi itu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari itu besi patama, mancaji besi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tuh. Jadi yang ketua anak, aku masalah itu bawa kak bengkele ini. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yang plus mi itu nama kanja. Tapi iya ko kapo yoto la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepuk tapatama na cia ki galacci de na cocok sabak de na rewa ku isapu mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malempu makitu makanya anak-anak itu kadang patap-patap aju cek de galacci kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kon anakku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu langsung nasuruh mika lepak aja lo kapak kiai langsung dilepas. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamiloi lepak. Ada pukul dulu. Angka ada profesor namanya mau lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun, bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga, ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka ada kak berupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi, itu kamu tuh ketu simak nak kak yaitu terbaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus syarak anak insyaallah ko anak beta pa aja itu napa tadang ngilimat tak dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak baik la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung syarak anak insyaallah ya ko anak beta apa aja itu nama mbok na beta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tadi cu na tuli membangka takatan ni uluna yero baca dengan 1 napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya muid itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalena 5 tahun tak ukur syarat tak tekan begini baru baca ya mubadiu ya muid itu 11 kali supaya hafalannya kuat iya malampai peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang kepala lupa. Ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir. Dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilau doangangi guru tak yang pemonrokoi pembina tak tilau doangangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka dah usahakan tak kiri ngangi pati anak tanpa 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilan kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.